الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة جميع أولياء الله من كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر أخبارها وجميع أولياء التسعة قدسوا سرهم خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ القادر الجيلاني صاحب الكرم والإجازة قدس الله سره شيء لله لهم الفاتحة. وما يفترون ويتصلوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ويخطئون ويفترقون معهم يفترقون أفغير الله يبتغي كما هو الذي أنزل إليكم الكتاب والسلام والذين آتيهم الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Bismillahirrahmanirrahim. Tining seharom de oreng sepetal wuduknah niko pampa situng asolat nomor 2 atawaf nomor 3 nyeting Quran nomor 4 ben mekol Quran. Di bulan yang kemarin itu tentang apa saja yang membatalkan wudhu, makin seharam deka orang sepetal wudhu nah niko pampat asolat atau waf nyeting Quran ben mekol Quran. Ketika nyeting ngapain tak pengen napa boleh mekol, maksudnya membawa. Jadi sholat tidak sah tanpa wudhu, begitupun juga dengan tawaf atau waf aleng-leng sekitar Ka'bah kasa nampuh awudu. Kemudian nyeting Quran nikah taikeng ngaki haram hukumah bagi orang setan ngakumi wudhu. Kemudian membawa Al-Quran juga haram bagi orang yang batal wudhu atau tidak memiliki wudhu. Nah biasanya orang membawa Al-Quran nikah taikeng ngaki, tapi ada waktu di mana orang nikah taikeng ngaki membawa Al-Quran. Misalkan ketika toron entar kamaturah bawa tas, kemudian di dalam tasnya ada Al-Quran. Sepenting tak eko caki ngeba Al-Quran, tapi ngeba lampi. Tapi misalkan Al-Quran tepat kalimat 15 Al-Quran ya dalam berarti menetanya ki goreng nyambi apa? Nyambi Al-Quran. Tak bisa eko caki nyambi lampi karena Al-Quran benyaan. Tapi kalau cuma satu kelampi nasi benyaan berarti ekocak nyambi kelampi. Nah tak bisa ebito nyambi Al-Quran. Nah ini kata apa-apa di bawah Al-Qurannya. Nah, nyeting Al-Quran juga nikah berada di mana kita boleh ketika kita tidak memiliki wudhu, yaitu ketika misalkan beda Al-Quran sebeda kenangan saya tak pantas, misalkan beda challenge, beda solokan umpamanya. Dan nikah kita lebih baik segera untuk menyelamatkan Al-Quran ditempatkan ke tempat yang lebih pantas, lebih tekian. Otaba bedah orang kafir sebekal ngina akidah Al-Quran. Nah nikah kita tidak apa-apa meskipun tidak punya wudhu untuk merebutnya. Jadi untuk menyelamatkan Al-Quran. Jadi haram bagi orang yang tidak memiliki wudhu itu 4, yaitu sholat, tawaf, nyeting Al-Quran, menyentuh Al-Quran, kemudian membawa Al-Quran. Kemudian tining seharam deka orang junub nikom 6, berarti nambahin 2 orang junub. Asolat atau waf nyeting Quran, mekol Quran, benang-enang dalam masjid, ben maca Quran lamun asaceh maca Quran. Nah, ketika kita junub kita pun tidak diperbolehkan berada di masjid. Mun lebat nikah tak apa-apa cipuan orang junub. Cuma lebat melolong benih nangan. Namun orang bini haid dan nikah tak oleh akijukan karena takut mengotori dia ke masjid. Karena beda junub hadas nikah beda hadas raja polana junub atau hadas raja polana marak sunnah haid ben nifas nikah khusus ke orang bini. Mun junub nikah orang laki ben orang bini.
membaca Al-Quran. Orang junub nikah tak kengeng ngaki membaca Al-Quran, haram hukumnya. Nah, misalkan asaja la ilaha illallah ada di dalam Al-Quran, umpamanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu ada di dalam Al-Quran. Tapi lamun tak asaja maos Al-Quran nikah tak apa, tak haram. Asaja atiker nikah tak apa. Jadi bahkan menurut sebagian ulama, meskipun kita membaca seluruh Al-Quran dengan niatan zikir, nikah tak apa. Niat atiker benih, niat maos Al-Quran. Nah, kemudian menindaklanjuti pertanyaan yang bulan lalu tentang masalah transgender atau ganti kelamin. Kan yang dipertanyakan adalah batal wudhunya atau tidak. Misalkan kita menyentuh seorang laki-laki yang merubah kelaminnya menjadi perempuan. Otabah reng bini aube kalake. Nikah menurut, karena fikih kontemporer itu dikenal dengan tahawulul jinsi. Jadi transgender akan kelamin, ganti kelamin. Nikah hukum asalah nikah haram, tidak diakui di dalam Islam, haram hukumnya. Jadi misalkan ada orang laki-laki kemudian ganti kelamin menjadi perempuan, nah kita nyeting ke gila seperti bini gila, nikah berarti kan tidak diakui, haram hukumnya berarti tidak diakui. Maksudnya tidak diakui berarti kita tidak batal, karena dia pada hakikatnya masih tetap laki-laki. Begitu juga misalkan reng bini auba kareng laki, sama hukumnya. Tapi menurut para ulama, lakar lebed penyakit atau kelainan di mana manusia nikah lakar le ciptaaki ada kecenderungan terhadap beda kelamin. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki hormon reng laki dan reng bini, punya hormon bapak, punya hormon ibu. Lah biasanya sebenarnya hormon ibu dan nikah lebih banyak menyerupai perempuan. Nah sebenarnya hormon bapak nikah lebih banyak menyerupai laki-laki. Lebih ada kondisi di mana ganti kelamin nikah tak apa-apa. Karena itu digolongkan terhadap suatu kelainan, satu penyakit. Salah satunya adalah untuk memperjelas, misalkan secara tubuhnya itu laki-laki, tapi karena kemaluannya ini punya perempuan, dia itu seperti terperangkap orang laki tapi kelaminnya perempuan. Nikah misalkan bisa menyakiti dagaaban kibi kayak kena penyakit nikah tidak apa-apa. Untuk memperjelas kelamin apakah reng laki atau orang bini, karena beda khunsa muskil nikah punya dua kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Dan ini kan lampu dokter senanganin. Mau misalkan can dokter lihat kamu itu sebenarnya laki-laki, nah maka operasi sekelamin sareng bini gila dihilangkan, kelamin yang perempuan tadi dihilangkan. Tapi pada dasarnya itu tidak diperbolehkan. Tapi kondisi misalkan lakarenga buruk untuk memperjelas statusnya, kemarin itu pemain voli kelaminnya perempuan, tapi pada dasarnya dia laki-laki, laki ongku, make orang ngabes nikah laki. Nah makanya oleh para ulama nikah tak ramai, karena memang menurut para dokter setelah dicek nikah hormonnya itu memang laki-laki. Tapi pada dasarnya nikah tak oleh. Tapi orang yang memiliki kecenderungan nggak nikah, banci, atau napa disebutnya, itu memang sudah ada zaman dulu. Kita yang nggak banci nikah pada zaman Nabi Muhammad nikah akan lebeda. Cuma untuk operasi ganti kelamin nikah kita beda.
Lah untuk banci nikah mun bancina gele lakar ebay kebay nikah haram hukumnya. Tapi kalau memang dari lahir nikah si acelen, kemudian cara berbicara, dari sikap nikah lah, dari lahir nikah memang seperti perempuan, le nikah kita diharapkan untuk mencaci maki. Tauleh jauhin berarti biasa karena sifatnya tadi itu bukan dibuat-buat karena dari lahir. Bahkan pada zaman Nabi nikah beda orang sehingga nikah hanya mah muntah keleroh hit nikah seperti itu dibiarkan masuk ke dalam Nabi, dibiarkan masuk bertemu dengan istri-istri Nabi. Tapi suatu ketika ternyata hit ini menjelaskan bentuk tubuh wanita. Oh berarti itu guna Kanjeng Nabi orang ya benuni orang sedari lahir banci cuma dibuat-buat cuma terus akompo lebih orang bini. Nah kemudian oleh Nabi diusir atau oleh masuk oleh. Jadi mun misalkan tadi dibuat-buat nikah haram hukumah. Tapi kalau tidak dibuat-buat karena itu memang nyata di sekitar kita beda orang nggak nikah benih baik ke baik tapi sudah dari sananya dan nikah nggak haram. Di transgender itu tadi lah misalkan lahir dari binatang kemudian rupanya rupa manusia. Jadi misalkan ketang punya anak tapi seperti manusia tubuhnya. Menurut para ulama kita menyentuhnya itu tidak membatalkan wudhu. Misalkan pas berketang arober yang bini punya anak perempuan berbentuk manusia, nikah tidak membatalkan wudhu. Sama seperti misalkan orang wali pas berbentuk rupanya jadi perempuan misalkan karena orang wali memiliki karomah misalkan. Nah itu tidak membatalkan wudhu juga. Otaba beda orang ikutuk misalkan ikutuk tadi asal lelaki tadi ring bini. Lah nikah beda berdua pendapat beda se apa laki beda setan nikah. Jadi untuk masalah transgender pada dasar hukumnya itu haram karena itu menentang kodrat Allah. Jadi tidak diakui. Tapi misalkan dalam kondisinya untuk memperjelas kelaminnya itu laki-laki atau perempuan dan nikah oleh para ulama tidak apa-apa. Mungkin siapa nikah mana beda kurang paham ki atoren.